Halo Pisces, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading pesan semesta buat kamu di bulan Desember ya. Tapi ingat gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Pisces. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, ataupun konsultasi pribadi ya, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat trading lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini pesan semesta buat kamu di bulan Desember ya untuk zodiak Pisces. Ambil yang resonate aja ya, aku akan tarik 4 kartu buat kamu. Oke, di sini ada Nine of Pentacles. Oke, Nine of Pentacles ini berbicara tentang kenyamanan dari segi finansial ya. Jadi aku ngerasa di sini keuangan kamu cukup bagus di Desember ini ya. Kamu nggak perlu khawatir untuk beberapa orang yang mungkin lagi stres mikirin masalah uang ya. Di sini sepertinya ada hasil yang memang bisa kamu nikmati gitu ya. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini kamu diminta untuk meluangkan waktu untuk diri kamu ya, lebih banyak bersantai atau menikmati hidup gitu loh ya. Jadi jangan terlalu terbawa terbawa keadaan gitu loh. Kan gini, kalau di saat susah itu kan kesannya kan kayak gak enak gitu ya. Nah itu tuh kamu tuh jangan terlalu stres gitu loh, jangan terlalu mikir berlebihan. Nah dibikin santai aja gitu loh ya, dibikin santai, dibikin relax gitu ya. Makanya di sini ada Nine of Pentacles ini kayak meminta kamu untuk lebih memperhatikan diri kamu sendiri, kesehatan kamu kayak gitu loh ya. Rawat diri kamu, istilahnya tuh gitu. Nggak usah terlalu stres-stres mikirin hidup gitu loh. Selama kamu masih ada yang bisa kamu syukuri ya syukuri, ada yang bisa kamu nikmati. Nah istilahnya tuh gitu. Oke. Karena di sini aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini terlalu serius gitu loh mikirin sesuatu sampai kamu itu mungkin depresi, bisa juga seperti itu. Ya makanya di sini sayangi diri kamu, rawat diri kamu gitu ya. Lebih self love gitu ya, perhatiin diri kamu. Contoh nih kalau misalkan kamu lagi stres, oke, lagi nggak enak mood kamu ya, jalan-jalan kayak kemana gitu ya, entah ke salon merawat diri gitu ya, mempercantik diri gitu ya. Jangan karena stres kamu nggak ngurusin diri kamu atau nggak ngurusin badan kamu misalnya gitu, atau sesuatu lah yang pokoknya di sini bikin kamu tuh seneng, bikin kamu happy gitu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, kalau masalah keuangan ini bagus ya untuk beberapa orang. Jadi hasil dari kerja keras kamu tuh udah bisa kamu nikmati. Makanya juga apresiasi diri kamu, jangan pelit-pelit terhadap diri kamu sendiri ya. Kemudian di sini ada the moon. Moon tuh kan tadi juga aku bilang apa, di sini ada moon. Mungkin ada situasi yang dimana tuh kamu kayak sedih lagi, galau lagi, keinget lagi, terbayang-bayang lagi gitu ya. Dan ini tuh kesannya tuh kayak deep gitu loh ya, karena moon ini tentang bayangan ya, sisi gelap atau sisi bayangan dalam diri kamu ya. Makanya di sini juga santai aja, nikmati aja hidup gitu loh ya. Jangan terlalu terbawa perasaan kamu gitu ya, karena ini berlarut-larut ya. Kalau kamu tidak bisa stabil gitu ya, atau tidak bisa handle kamu, ini jatuhnya akan terlalu dalam gitu ya. Kesedihan kamu akan terlalu dalam gitu. Dan aku juga ngerasa the moon ini bicara tentang ada situasi ya, mungkin di sini yang bikin kamu bingung nanti, bikin kamu nggak jelas ya. Nah istilahnya gitu, kalau ada situasi seperti ini, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan atau keputusan ya. Kamu harus cari tahu dulu gitu ya, kebenarannya atau kejelasannya, baru kamu buat keputusan seperti itu. Karena the moon ini ada sesuatu yang tidak jelas gitu ya, sesuatu yang tersembunyi. Jadi kayak mungkin macam-macam ya. Dan aku contohkan nih, misalkan kamu dengar sesuatu yang diomongin orang gitu, itu kan cuman kabar-kabar angin gitu yang gak jelas gitu, istilahnya tuh gitu. Nah itu kamu harus cari faktanya dulu gitu, sebelum kamu tuh
membuat keputusan ya. Jadi jangan terlalu percayalah dengan hal-hal seperti itu gitu kan, karena kan masih nggak jelas ya berita itu gitu, istilahnya tuh gitu. Tapi ini macam-macam, bisa dalam konteksnya tuh beda gitu, cuman aku contohkan itu seperti itu. Kemudian di sini ada Five of Pentacles. Di sini aku juga ngerasa ada beberapa orang yang sepertinya ada kesulitan keuangan ya. Kalau kamu dalam kondisi seperti ini ya, keterpurukan, mungkin ada yang pengangguran, mungkin ada yang ngerasa yang di saat kesulitan seperti itu ya, kesulitan hidup ya, udah pengangguran, gak ada uang misalkan ya, ini juga kayaknya tuh ya, kena mental ya, kayak kesulitan di dalam secara psikologi juga, yang maksudnya nih gini, biasanya kalau ada orang yang awalnya tuh kaya banget gitu ya, kemudian dia jatuh miskin, nah itu kan kayak drop ya, dropnya ini bukan dari segi keuangan juga, tapi mentalnya juga kena. Nah istilahnya tuh gitu. Mungkin ada beberapa di antara kamu tuh ya, mungkin situasinya nggak seperti itu ya, cuman aku contohkan seperti itu, tapi kayak rasa-rasanya tuh failnya tuh begitu gitu ya. Jadi nggak hanya kesulitan dari keuangan, tapi juga dari segi emosional gitu ya, atau psikologis itu juga down gitu. Nah ini kamu perlu dukungan kan. Nah kalau misalkan orang-orang di sekitar kamu nggak ngertiin kamu ngerasa nggak ada yang memahami kamu, nggak ada yang merhatiin kamu ya, kamu ngerasa sendiri, it's okay, lalui itu gitu ya, karena tidak ada situasi yang tidak akan berubah gitu, asalkan di sini kekuatan kamu atau kayak perjuangan kamu itu memang dibutuhkan. Kalau memang benar-benar kamu membutuhkan uang gitu ya, istilahnya jangan gengsi-gengsi ya untuk minta bantuannya seorang gitu ya, jangan gengsi-gengsi, atau jangan ya pokoknya jangan egonya tuh jangan tinggi, atau gengsinya jangan tinggi ya. Kalau memang kamu kesulitan keuangan, minta bantuan gitu sama orang yang memang benar-benar kamu percaya dan itu bisa ngebantu kamu gitu ya. Jadi jangan merasa terbebani sendiri, atau merasa misalnya kamu memang udah bener-bener nih yang nggak punya uang gitu ya, untuk makan aja kayak nggak ada. Nah jangan sampai kamu tuh kayak kelaparan istilahnya tuh gitu ya. Kamu harus minta bantuan atau pertolongan gitu loh ya, jangan gengsi-gengsi, istilahnya tuh kayak gitu ya. Kamu akan mampu melewati semua itu ya, asalkan kamu nggak menyerah, karena di sini perjuangan kamu tuh dibutuhkan seperti itu. Karena kesulitan kamu ini sebenarnya masih bisa diatasi, tidak terlalu buruk gitu ya, walaupun situasinya buruk ya. Karena kadang-kadang memang kalau di situasi sulit itu udah dukungan nggak ada, support nggak ada, itu memang rasanya nggak enak banget ya. Semangat pun memang nggak bisa semangat ya di saat seseorang putus asa itu, untuk semangat lagi, untuk percaya lagi itu memang nggak bisa ya, sulit gitu ya. Tapi it's okay gitu. Di sini kalau kamu yang nonton ini ya, aku kasih support di sini ya, aku kasih motivasi, walaupun mungkin nggak cukup ya untuk kamu, tapi setidaknya di sini ini bisa ngedorong kamu gitu ya, untuk lebih semangat, untuk menyemangati kamu gitu. Kamu akan bisa melalui semua itu gitu ya. Dan ingat ya, ada Tuhan di situ gitu ya, ada Tuhan yang selalu memperhatikan kamu gitu ya, seperti itu. Ada Tuhan yang setiap kamu bicara, setiap kamu berdoa, itu dia mendengarnya gitu. Oke. Jadi jangan putus iman kamu ya, jangan putus keyakinan kamu, kepercayaan kamu terhadap yang maha segala-galanya gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Ada Two of Pentacles ya, ada situasi yang membingungkan, yang bikin kamu bingung, juggling, nah istilahnya tuh gitu. Oke, kamu harus tenang ya, harus seimbang gitu. Dan aku juga ngerasa di sini untuk beberapa orang mungkin akan ada sebuah pilihan ya, kamu tuh dihadapkan dalam dua pilihan, dan di sini kamu mungkin bingung mau pilih yang mana gitu ya, kamu masih ragu, kamu masih bingung. Bisa ini berkaitan dengan seseorang ya, antara melepaskan masa lalu dengan mungkin seseorang yang baru, bisa juga apapun itu. Di sini yang jelas kamu harus benar-benar bisa melihat ya, mana yang lebih penting buat kamu atau yang terbaik buat kamu gitu ya. Kalau memang udah saatnya melepaskan, ya udah lepaskan gitu ya, nggak perlu lagi kamu mengingat itu. Karena kadang-kadang kalau
teringat masa lalu itu kayak kesannya tuh biasanya tuh of Pentacles-nya kayak membandingkan gitu loh, membandingkan dengan yang dulu dengan yang sekarang gitu. Jadi seolah-olah yang dulu itu lebih baik, makanya ragu untuk yang sekarang. Sedangkan yang dulu itu seharusnya sudah dilepaskan, nggak boleh lagi kayak diingat gitu ya, istilahnya tuh gitu. Tapi karena di sini of Pentacles ini biasanya memang kayak maju mundur gitu loh energi kamu ya, balik lagi ke mundur ke belakang, maju lagi, balik lagi, nah kayak gitu. Jadi kayak ada kebingungan, kebimbangan di situ gitu ya, konflik batin akhirnya tuh kayak gitu. Jadinya seperti itu, bingung, membuat pilihan, membuat keputusan. Nah seperti itu, makanya kamu harus apa sih yang penting buat kamu, yang terbaik buat kamu gitu. Kalau kamu ingin membandingkan ya it's okay, nggak masalah, tapi kamu harus lihat yang dulu itu, kenapa kamu nggak bisa melupakannya gitu. Kamu harus lihat sisi baik dan buruknya juga, lihat gitu ya. Kalau memang ternyata justru baiknya sedikit, jahatnya lebih banyak, ya untuk apa kamu masih ingat lagi, masih berharap lagi gitu ya. Lebih baik kamu lepaskan dan mulai kehidupan baru gitu. Ini kalau tentang hubungan, tapi bisa juga ini tentang pekerjaan apapun itu ya. Dan juga mungkin ada beberapa di antar kamu yang mulai sibuk bekerja, kalau yang nggak ada pekerjaan gitu ya. Atau ini tentang kamu yang harus menstabilkan kembali kondisi keuangan kamu, di mana pengeluaran kamu harus diperhatikan lagi gitu ya. Jangan sampai pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi dari oracle-nya. Di sini ada it's up to you. Tuh kan, semuanya terserah kamu ya. Mungkin ini ada kaitannya dengan pilihan yang aku bilang tadi. Jawabannya ini ya, it's up to you, semuanya tuh terserah kamu gitu ya. Ini kayaknya ada yang bingung ini mengambil sebuah keputusan, pilihan gitu. Kemudian kita lihat lagi, take action, ambil tindakan ya, ambil langkah, ambil tindakan gitu. Ini untuk kamu yang mungkin ingin melakukan sesuatu, ingin pindah tempat ya, atau ngerasa stuck di tempat, bisa juga. Nah ini kamu kayak diminta untuk mengambil tindakan ya, bergerak gitu ya, ambil sesuatu langkah untuk kamu gitu ya. Begitu juga yang kamu yang dalam kondisi keterpurukan di sini, kamu nggak bisa hanya diem aja ya, kamu harus melakukan sesuatu gitu loh. Jangan hanya istilahnya mikir doang tapi kamu nggak bergerak gitu. Nantinya kamu justru stuck di pikiran doang gitu ya. Karena kalau kamu mikir tapi kamu nggak bergerak, itu biasanya pikiran itu akan kemana-mana gitu, yang ngawang kemana-mana. Dan pikiran ini biasanya efeknya jatuhnya ke negatif, bukan ke positif gitu. Karena kondisi kamu itu di saat kesulitan ya, di saat seseorang dalam kondisi keterpurukan atau kesulitan, itu biasanya memang susah ya untuk berpikiran positif, untuk percaya lagi kayak gitu ya, atau untuk bisa yakinlah istilahnya bahwa diri itu mampu gitu ya. Makanya di sini kamu jangan berpikir di pikiran doang gitu ya, lakukan sesuatu di sini, bergerak gitu ya, biar energi kamu juga nggak mandek, nggak stuck gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini dari asmaranya. Aku akan lihat untuk single dulu ya. Di sini pesan singkat ya. Kalau untuk readingan nanti aku akan reading sendiri. Ya, jadi kamu harus bergerak, melakukan sesuatu, harus move gitu ya. Apalagi untuk kamu yang berkaitan dengan masa lalu ya, kamu harus mengambil pilihan di sini. It's up to you, semuanya di tangan kamu, semuanya terserah kamu gitu. Gak perlu menunggu sesuatu, gak perlu orang nyuruh istilahnya ya. Lakukan sesuatu gitu. Keputusan ada di tangan kamu. Di sini ada Oke, di sini yang single ya. Aku lihat ada dua versi di sini untuk kamu yang single. Yang pertama, mungkin kamu baru dealing dengan seseorang dari past life-nya kamu. Ya, baru dealing dan kamu
putus gitu ya dengan seseorang itu, makanya energinya kayak berat gitu, sulit banget untuk lepas ya, karena kamu punya koneksi past life dengan seseorang ini gitu. Biasanya kalau ada koneksi past life ini, ada sesuatu yang harus kamu selesaikan ya. Kenapa kamu dipertemukan dengan orang tersebut gitu, ada sesuatu pelajaran gitu ya, atau mungkin ada karma yang harus diselesaikan antara orang tersebut gitu ya. Namun hal tersebut itu misalkan ya, kalau kamu ada karma dengan orang tersebut, harus membayar karma gitu ya, itu biasanya juga akan berefek pada diri kamu juga. Ada sesuatu yang dalamnya diri kamu itu juga harus kamu selesaikan gitu ya. Mungkin kamu punya trauma atau luka yang sama gitu ya. Nah ya, bukan kebetulannya, memang sudah digariskan gitu, sudah ada jalannya sendiri gitu ya. Ya, selain kamu membayar karma dengan orang tersebut, itu juga kayak menyembuhkan diri kamu gitu ya. Jadi ini kayak energinya tuh terasa berat gitu, kamu amat sangat tersiksa atau amat sangat kehilangan banget, kayak seolah-olah bagian dari diri kamu itu hilang ya, kayak separuh jiwa tuh hilang, istilahnya tuh gitu ya. Makanya di sini kayak energinya berat atau kayak sangat menyakitkan gitu. Oke, tapi kamu harus bisa belajar dari sini gitu, ambil pelajarannya. Jadi dengan orang tersebut itu memang kamu udah selesai gitu ya, kamu dipertemukan dengan orang itu tuh hanya pelajaran gitu ya, ada pelajaran atau kayak ibaratnya tuh membayar karma lah, istilahnya seperti itu, atau menyelesaikan karma gitu. Oke. Kemudian yang kedua di sini, mungkin kamu baru, untuk beberapa orang mungkin kamu akan baru ya, baru, jadi kamu akan dipertemukan, baru akan dipertemukan gitu. Jadi ada opsi pertama, ada opsi kedua ya, mungkin akan kedatangan seseorang yang baru di sini. Oke, seseorang ini punya koneksi dari masa lalu ya, dari past life-nya kamu. Bisa ini past life ini seseorang dari masa lalu yang kembali sama kamu, tapi bisa juga memang kamu dengan seseorang ini tuh pernah bertemu ya, atau bersama di kehidupan kamu yang dulu sebelum kamu reinkarnasi ya, kalau kalian percaya reinkarnasi gitu ya, sebelum hidup di kehidupan ini gitu ya, dan di kehidupan ini kalian dipertemukan lagi di sini, istilahnya tuh gitu. Oke, ini untuk option yang kedua, jadi sesuaikan aja gitu. Oke, dan kita lihat yang berpasangan di sini. Ada attraction. You attract romantic love. Enjoy this moment fully. Attraction. Sangat menarik. Oke, pasangan kamu ini sangat menarik ya, karena ini untuk berpasangan. Jadi aku rasa kayak ada attraction, ketertarikan ya. Bahkan di sini kalau misalkan kamu ngerasa pasangan kamu nggak sayang, nggak cinta sama kamu, nggak seperti itu ya. Pasangan kamu ini sangat tertarik sama kamu. Dia sangat menginginkan kamu. Kalau kalian lagi nggak komunikasi ya, dia sangat merindukan kamu di sini gitu. Dia berharap untuk bisa berkomunikasi lagi sama kamu ya. Diam-diam kayak ya mikirin kamu, rinduin kamu gitu ya. Cuman diam-diam gitu ya, karena di sini kan seperti yang bilang tadi, kalian gak komunikasi gitu. Tapi dia punya perasaan kok sama kamu gak usah khawatir. Dia masih sangat tertarik sama kamu ya. Dia masih merindukan kamu, ingat kamu, menginginkan kamu gitu ya. Bahkan di sini dia masih ingat sekali bau ya, bau badan kamu, atau kayak bau parfumnya kamu. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya, kamu mau parfum apa yang kamu pakai. Nah istilahnya tuh kayak gitu, dia tuh masih kayak bisa ngerasain itu gitu loh ya. Kalaupun di sini kalian ada jeda saat ini gitu, masih sangat ingat kamu orang ini gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami, dan ambil yang resonate ya. Terima kasih, sampai jumpa.